Kalau kamu lagi ngerasa kamar kamu sempit, sumpek, atau berantakan terus. Bisa jadi masalahnya bukan di ukuran atau isinya, tapi cara kamu menatanya. Desain kamar bukan cuma soal gaya Pinterest atau estetik doang, tapi soal gimana ruangan itu bikin kamu merasa nyaman, aman, tenang, jadi diri sendiri. Di video ini aku mau kasih kamu 10 prinsip desain kamar yang bukan cuma cantik buat dilihat, tapi juga fungsional buat hidup sehari-hari. Kamu bisa langsung praktek hari ini, bahkan kalau kamarmu kecil atau budgetmu terbatas. Banyak orang mulai mendesain kamar dari dekorasi, padahal harusnya mulai dari fungsi. Tanyakan ke diri sendiri apa yang paling sering kamu lakukan di kamar. Tidur dan istirahat saja. Kerja, belajar, baca buku. Menentukan fungsi utama kamar itu penting, karena itu yang akan mengarahkan layout dan pemilihan furnitur. Misalnya, kalau kamu sering kerja di kamar, pastikan kamu punya meja kerja kecil yang nyaman dan pencahayaan yang cukup. Kalau kamu lebih butuh tempat istirahat dan healing, maka suasana tenang, pencahayaan hangat, dan tekstur lembut akan jadi prioritas. Warna punya efek psikologis yang langsung terasa, bahkan tanpa kita sadari. Warna putih memberi kesan bersih dan luas, cocok banget untuk kamar kecil. Beige atau warna tanah, bikin suasana lebih hangat dan grounding. Abu-abu muda juga terasa netral dan dewasa. Hijau sake memberi kesan alami dan menyegarkan. Cocok banget untuk kamu yang pengen kamar jadi tempat recharge. Sebaliknya, hindari warna mencolok seperti merah terang atau ungu neon sebagai warna dominan, karena bisa membuat ruangan terasa berisik dan bikin pikiran cepat lelah. Kalau semua permukaan di kamar kamu datar dan polos, kamar akan terasa dingin dan membosankan. Tekstur itu ya, elemen rahasia dalam desain. Kamu bisa pakai bantal linen, karpet rajut, selimut bulu, atau tirai bertekstur untuk menambahkan dimensi visual. Tekstur ini juga memberikan rasa nyaman saat disentuh, yang artinya bukan cuma memanjakan mata, tapi juga tubuh dan pikiran. Pencahayaan yang baik bukan hanya tentang terang atau gelap, tapi tentang lapisan. Ada 3 jenis pencahayaan. General light itu lampu utama untuk menerangi seluruh ruangan. Lalu task light, yaitu lampu kerja seperti di meja atau dekat tempat tidur untuk baca. Dan terakhir, ambient light, misalnya lampu tidur, lilin, atau string light untuk membangun suasana. Dengan kombinasi ini, kamu bisa mengatur mood kamar terang untuk produktif, lembut untuk istirahat, dan hangat untuk malam yang tenang. Kamar rapi bukan berarti semuanya harus tersembunyi. Justru kalau semua terlalu disembunyikan, kamar bisa kehilangan karakter. Gunakan storage pintar seperti kotak di bawah tempat tidur, rak gantung, atau laci multifungsi. Tapi biarkan beberapa barang terlihat buku favorit, wewangian, atau dekorasi personal. Keseimbangan antara terorganisir dan terbuka bikin kamar terasa hidup, bukan kayak showroom toko furniture. Tiap kamar butuh satu fokus utama, seperti titik gravitasi visual. Bisa berupa headboard kasur yang unik, rak buku vertikal, galeri dinding, atau cermin bulat estetik. Fungsinya memberi arah mata saat pertama kali masuk ke kamar. Ini juga bikin kamar terlihat teratur dan niat, walau dekorasinya minimal. Cermin bukan cuma buat dandan. Cermin bisa memantulkan cahaya dan menciptakan ilusi ruang yang lebih besar. Tapi jangan asal taruh. Tempatkan cermin di posisi yang bisa memantulkan cahaya natural dari jendela atau menghadap ke sudut bersih. Hindari menaruh cermin yang langsung menghadap tempat tidur jika kamu tipe yang gampang overthinking. Furnitur besar dan berat bikin kamar terasa sempit dan tertutup. Pilih meja, kursi, dan rak yang ramping, terbuka, atau multifungsi. Misalnya, meja dinding lipat, rak gantung terbuka, atau box penyimpanan di bawah kasur. Semakin ringan tampilan furniturnya, semakin lega ruangmu terasa. Kamar yang terlalu penuh bisa melelahkan secara visual. Sisakan ruang kosong di lantai atau dinding. Itu penting banget untuk keseimbangan. Ruang kosong juga, memberi ruang bernapas secara mental.
Bahkan dalam desain Jepang atau Skandinavia, ruang kosong adalah bagian penting dari ketenangan visual. Kamar yang terbaik adalah kamar yang terasa kamu banget. Nggak harus Instagramable. Yang penting ada jejak personal, lukisanmu, wewangian favorit, susunan buku yang kamu suka, atau warna yang bikin kamu tenang. Kamar adalah tempat kamu pulang, recharge, dan jadi diri sendiri. Jadi bangun kamar yang bukan cuma untuk tidur, tapi untuk menyembuhkan. Nah, dari 10 prinsip tadi, mana yang paling ingin kamu ubah sekarang juga? Tulis di komentar ya, dan jangan lupa like and subscribe. Minggu depan, aku akan bagikan desain kamar 3x3 meter yang bisa kamu makeover dengan budget cuma 300 ribuan.